Selamat siang anak-anak. Siap. Ada asana. Anjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kami kita berdoa kepada kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk di tempat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap kembali pelajaran? Sudah. Tapi sebelum itu tolong cek di bawah kolong meja. Apakah masih ada sampah? Harus masih ada sampah. Jadi sampahnya masukkan ke tas yang kalian bawa. Tas yang untuk sampahnya. Sudah? Ada yang nggak masuk hari ini? Sudah. Apa yang tidak masuk hari ini? Sudiarsa, Alis sama terus dari Trian. Sudiarto, Aris sama Trian. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keberadaan diri dan keluarga. Kemarin kan Ibu sudah kasih tahu kalian cari tahu di rumah tentang nama-nama siapa? Orang tuanya. Sudah cari tahu di rumah? Sudah. Sudah tahu nama orang tuanya? Sudah. Ada yang belum tahu? Nama neneknya belum tahu. Namanya siapa? Yoga? Nama neneknya? Belum tahu nama neneknya. Sebelum itu kita ice breaking sebentar. Ya, kalian mana? Buat di atas, Mas. Ikuti gerakan ini. Kemarin Ibu ada ngasih gerakan untuk tepuk the best-nya? Belum? Tepuk apa? Ini. Bilang, Ibu bilang tepuk the best. Seperti tepuk pelanggaran, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Coba dulu, oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Ya. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Selamat paginya? Tanya namanya bertepuk di dalam kelas nih. Selamat pagi. Pagi. Selamat paginya kan tepuknya sekali. Bagaimana? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Oke, kembali ke pelajaran hari ini. Kita belajar tentang keluarga. Adalah awal kehidupan. Tujuan pelajarannya itu adalah kalian mampu untuk apa? Kalian mampu untuk mencari tahu asal usul sejarah keluarga. Mampu memahami diri sendiri. Tahu semua tentang teman-teman bapaknya, kakeknya, sampai dengan saudaranya nanti kita tahu. Sebelum itu, lihat ini. Apakah itu keluarga? Apa yang kalian tahu tentang keluarga? Apa yang kalian tahu tentang keluarga? Ayo, kita lihat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdengar bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan. Yang lainnya bagus itu jawabannya pria. Yang lainnya bagaimana? Ada yang bisa memberitahu sedikit apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Ayo, dan tahu nggak yang lainnya? Keluarga adalah lingkungan terkecil dalam masyarakat yang memang sangat penting dalam kehidupan kita dan terdiri atas ayah, ibu, dan anak serta saudara yang lainnya. Untuk memahami diri sendiri, sekarang ibu bagikan RKPD-nya. Kalian isi di sini RKPD-nya seperti yang kemarin. Kalian belajar isi nama kalian untuk mengenali diri sendiri. Nama kalian, nama anggota keluarga kalian. Kalau isi dengan jawaban yang sebenarnya, namanya siapa? Nama kakeknya siapa? Nama neneknya siapa?
apa sih yang unik dari diri saya? Kalian itu cari tahu apa sih yang paling menonjol dari diri saya, keunikan yang saya miliki. Misalkan saya punya semangat juang yang tinggi. Kalau saya jatuh, saya bangkit lagi. Itu kan bisa, never give up. Nah, buatlah tuliskan nama-nama anggota keluarga di bawahnya di kolom yang nomor 2. Tuliskan nama-nama anggota keluarga dari kakek nenek. Nanti kita akan buat yang namanya makan keluarga. Di sini nama keluarga. Misalnya keluarganya siapa? Keluarganya Bude. Ini bikin nama keluarga Bude siapa? Keluarga besarnya. Nama ayahnya udah dari sini. Terus turun di sini. Nama di sini boleh nama kakek. Terus di sini nama kakeknya Bude. Terus kakek dan nenek dari ibu. Bisa kakek nenek dari ayah dulu. Kakek dan nenek dari ayah. Di sini kakek dan nenek dari ibu. Terus di sini baru ayah dan saudara. Di sini nama ayah, saudara. Mana sih nama ibu? Dari ada yang belum jelas dari LKPD yang ibu berikan? Kasih waktu nama dari keluarga punya nenek, terus nenek di belakang paling atas. Ya, ya dari ibu saja. Kamu ajak satu rumah yang mengurus rumah sebagai apa? Ayah adalah seorang kerja terus sebagai siapa yang kalian ajak tinggal di dalam satu rumah? Dan ada yang sudah selesai? Belum. Silakan dulu tugasnya, kasih waktu lagi. 3 menit. Mayu mana? Sudah selesai Mayu? Dikit. Kalian harus tahu sejarah keluarganya. Seperti pertanyaan tadi, tahukah kamu sejarah keluargamu? Tahukah saya nama kakek nenek saya? Nama ibu bapak saya, nama saudara saya, nama paman bibi saya.
kapal nenek saya itu termasuk sejarah keluarga. Dan saya mau dikit lagi mikir nama orang tuanya. Pertanyaan nomor 3. Apa kegiatan favorit yang kamu lakukan bersama keluarga? Apa yang pernah kamu lakukan bersama keluarga? Kegiatan yang paling menyenangkan. Makan malam bersama keluarga boleh. Lagi? Apa yang kamu lakukan? Jalan-jalan sama keluarga. Nah, seperti tadi pertanyaannya. Menurutmu apa sih artinya keluarga itu? Apa yang dimaksud dengan keluarga menurut kalian? Kasih satu kesempatan siapa yang mau maju ke depan untuk menceritakan sejarah keluarganya berdasarkan LKPD yang sudah kalian tulis. Satu orang yang mau maju ke depan. Satu orang pertama. Ibu berikan nilai. Satu orang pertama yang mau maju ke depan menceritakan sejarah keluarganya, ibu berikan nilai. Ayo. Siapa? Bude? Ayo, Bude maju. Bude, dengarkan baik-baik. Bude akan menceritakan sejarah keluarganya dari pengenalan diri. Kalau lengkap, jawab di setiap kertas. Memenang, Bude. Mengakhir, lempar, lempar di kelas. Padahal, berjalan sepatu, kertas sebelum. Biar usaha sekolah, usaha. Gak hanya membuat ini, sangat ceria, sangat berdekat, sangat bercinta. Kegiatan, jalan, sambil pergi berenang. Bagi saya, keluarga anak tempat untuk bercerita, suka maupun duka. Bagi Dode, keluarga adalah tempat bercerita, suka maupun dukanya. Artinya setiap Dode itu bertemu dengan keluarganya, dia akan menceritakan bagaimana kisahnya dia, apakah menyenangkan atau sedih. Bagi Dode itu adalah pengertian keluarga. Yang lainnya, siapa? Mayu? Belum. Siapa? Yang mau maju? Aprilia? Oh sama. Gak apa-apa, nanti di depan kelas. Siapa lagi yang mau maju setelah Aprilia? Pak Firman nama panggilan Surya, tanggal lahir 3 April 2012, tempat tinggal pada Jalan di sebagai depan pada Bandung. Hobi atau kesukaan misalnya sekali. Saya kira 3 hal yang lebih konsep masa kesukaan. Apa sejarah favorit yang kamu lakukan bersama keluarga berkumpul dan saling Berkumpul dan saling cerita. menurutmu apa arti keluarga bagi dirimu? Bagi saya keluarga adalah tempat berlindung dan tempat cerita tentang hidup. Bagi Aprilia, keluarga adalah tempat berlindung dan tempat untuk bercerita suka dan duka. Itu bagi Aprilia itu adalah pengertian keluarga. Tentunya yang lain punya pendapat yang berbeda. Siapa yang punya pendapat berbeda tentang keluarganya? Ayo, Cecilia. Nama lengkap menjadi Cecilia Putri, nama panggilan Cecil, tanggal lahir 12 Januari 2013, tempat tinggal dari Jakarta di Surabaya, hobi kesukaan nari dan masak, di sekitar 20 luar negeri, dia hal yang membuat ini, suka ketawa, suka bergaul, ceria. Apa kegiatan favorit yang kamu lakukan bersama keluarga? Makan malam bersama. Kegiatan favoritnya adalah makan malam bersama keluarga. Menurutmu apa keluarga bagi dirimu? Menurut saya, keluarga adalah Menurut Cecilia, keluarga adalah rumah ternyaman. Keluarga adalah rumah ternyaman. Dari kedua gambar, lihat gambarnya yang di atas, di gambar di video. Dari kedua gambar tersebut yang menunjukkan gambar keluarga kecil. Yang mana? yang paling kiri. Yang paling kiri adalah
Siapa? Siapa? Ibu, ayah, dan anak serta adik. Keluarga besar terdiri dari nenek, kakek, ibu, ayah, paman, bibi, saudara, dan lainnya. Sekarang ibu akan memperlihatkan video tentang pengenalan diri atau sejarah keluarga. Kalian simak baik-baik videonya. Ini namanya pohon tentang keluarga. Yang namanya pohon silsilah keluarga. Pohonnya itu hampir sama dengan ini, disebut dengan bagan silsilah keluarga. Hampir sama dengan pohon silsilah keluarga. Kalau ibu suruh buat pohonnya, bagaimana bisa? Bisa. Kalian mau buat pohon atau mau buat bagan? Pohon. Pohonnya? Kalian mau buat pohonnya atau buat bagannya? Bagan saja. Kalau mau buat bagannya, kalian buat di LKPD yang kalian bawa. LKPD yang ibu berikan tadi. Di bawahnya adalah kertas kosong. Kalian bisa buat bagan keluarga di sana. Dari ayah, ibu, anak. Kalau punya nenek, kakek, boleh diisi nenek dan kakek. Bagan di bawahnya itu. Buat di sana.
keluarga B. Terus bawahnya keluarga kakek dari ayah, keluarga kakek dari ibu. Boleh kalau kamu tahu namanya. Kalau hanya dari ayah saja juga boleh, ayah dan ibu. Kalau dari ayah dan ibu kayaknya kakek dari ibu, kakek dan nenek dari ibu namanya siapa? Nanti ditanyakan identitas keluarga. Kamu punya kakak di rumah? Punya. Pernah lihat kakaknya? Kan ada nama ibu kandung dari ayah. Kan ada di sana? Ada. Cermati baik-baik kartu keluarga yang kamu miliki di rumah. Di sana ada. Ibu kasih waktu 3 menit. 3 menit selesaikan bagan silsilah keluarga. Punya keluarga saudara 5 tahun untuk mengenali dirimu. Nanti ada orang datang bertanya, kenal nggak yang namanya si A? Siapa yang namanya si A? Ya saya tidak tahu. Ternyata baru kamu telusuri ternyata nama dari kakek sendiri. Kan malu jadinya. Kalau kalian tidak tahu nama keluarga. Terus interaksi harmonis di dalam lingkungan keluarga, keluarga kecil kalian antara ayah, ibu, adik, kakak. Kalian sudahkah menerapkan yang namanya lingkungan harmonis? Sudah? Apa yang kalian lakukan agar terjadi keharmonisan dalam keluarga? Saling menghormati, saling tolong-menolong, saling menolong-menolong, lagi tidak bertengkar dengan saudara. Saling menyayangi, Bibi bilang saling menyayangi. Saling menyayangi antar keluarga, tidak saling bertengkar. Sekarang ibu tanya, yang punya saudara di sini siapa? Banyak yang punya saudara. Kalian pernah bertengkar atau tidak sama saudaranya? Kenapa kalian bertengkar sama saudaranya? Nggak mau bagi makanan. Tidak mau bagi makanan. Tidak mau bagi makanan. Berarti kalian belum memahami diri sendiri, juga belum memahami saudara. Kalau kamu bisa bilang, saudaramu kakak adik, minta dong. Dengan baik-baik pasti dikasih. Pahami sifat adikmu sendiri, biar terjadi keharmonisan keluarga dengan memahami diri kita, memahami keluarga kita. Bisa kan? Tidak bertengkar lagi dengan saudaranya di rumah? Bisa. Janji? Janji. Bahkan dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan kalian di dalam kelas ini. Kalian dalam satu kelas adalah berapa? Satu ruang kelas 7C. Kalian adalah saudara. Kalian adalah saudara. Saudara meskipun beda ayah kan, tapi kalau sudah masuk dalam lingkungan 7C, saya adalah keluarga besar 7C. Saya harus bersatu. Misalkan dalam lomba dia dapat juara, bagaimana caranya? Saya harus bersatu. Bisa seperti itu? Bisa. 17 Agustus ada yang dapat juara? Ada berapa? 400. Bagus. Berarti kalian sudah mengembangkan kerjasama yang baik dalam satu lingkungan keluarga. Keluarga itu adalah orang-orang individu atau orang-orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terikat oleh hubungan darah. Itu keluarga. Yang terikat oleh hubungan darah. Peran penting keluarga dalam kehidupan kita. Pusat pembelajaran. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar nilai, norma, dan budaya dalam kehidupan. Kalau yang diajarkan pertama oleh keluarga apa? Berjalan. Lagi? Berbicara. Lagi?
Sopan santun. Makan katanya Nopal. Dia diajarkan makan pertama sama orang tua atau sama keluarga. Berarti keluarga merupakan tempat pembelajaran yang pertama. Keluarga lah yang mengajarkan pertama bagaimana kalian berjalan, apa yang harus saya lakukan, bersikap yang baik itu diajarkan oleh keluarga. Setelah itu baru kalian memasuki yang namanya keluarga di pendidikan atau di pendidikan formal SD, TK ya dari TK, SD, SMP. Tentunya nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana menurut keluarga itu benarkah sumber kasih sayang? Benar. Kenapa? Kenapa keluarga itu merupakan sumber kasih sayang? Kalau merawat kita dari kecil. Mayu karena Merawat kita dari kecil. Oke. Yang lainnya. Baby bilang mengajarkan kita sopan santun. Dari sini ibu akan berikan kalian yang namanya studi kasus. Dari studi kasus ini ibu harapkan kalian duduk bersama kelompok masing-masing. Kan kelompoknya sudah terbentuk dari waktu ini? Sudah. Sekarang duduk bersama kelompoknya masing-masing. Semua anggota kelompok berdiskusi secara bersama-sama, tidak ada yang bersifat pasif. Apa saja tantangan yang dihadapi Ibu Ani? Tadi tahu di sana di studi kasus keluarga Ibu Ani yang berjuang. Sudah, yuk kelompoknya. Berarti kelompok Cecilia kelompok berapa? 5. Yang lain perhatikan, hanya lagi mempresentasikan apa yang dia buat dari studi kasus Ibu Ani. Om Swastiastu. Di sini kami akan Adakah yang mau menanggapi? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Kelompok 4. Apa yang kurang dari presentasinya tadi? Sudah. Pertanyaan mana? Berarti sana pada saat presentasi wujudkanlah kedisiplinan. Itu yang perlu disingkatkan, ya kan? Oke. Apa saja tantangan yang dihadapi Ibu Ani? Jawaban. Ibu Ani menghadapi banyak tantangan seperti jawaban kurangnya ini
Jadi presentasi temanmu sudah dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan kata-kata Pak? Yang terlalu kecil teman yang paling tertunjuk maksudnya. Terus lagi yang lain. Coba. Nanti semua belajar kalau nggak tahu ibu beritahu. Pada saat presentasi diharapkan keseriusan dan disiplinnya. Itu yang perlu ditingkatkan. Oke, sekarang kalian tutup. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan presentasi. Oh, sandi. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 dan nama saya Melayu. Ini Devi, ini tidak duduk di mana. Apa saja tantangan yang dihadapi Ibu Ani? Ibu Ani menghadapi banyak tantangan seperti kesulitan keuangan, kurang waktu untuk mendampingi anak-anak daerah dan karena sosial sebagai seorang ibu tak tunggal. Bagaimana kami mengatasi tantangan? Ibu Ani berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia bekerja dengan tekun, menghemat pengeluaran dan menjalani hubungan baik dengan tetangga dan teman-teman. Apa saja nilai-nilai positif yang dapat kita pelajari dari kisah Ibu Ani? Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Ibu Ani berhasil membesarkan anak-anaknya dengan baik. Bagaimana kita dapat memberikan dukungan kepada saudara seperti itu? Memberikan dukungan sosial dan sedekah. Ada yang menghadapi? Bibi ketawa. Billy kemudian menjawab. Tahu Ibu sama dengan Ibu. Ikut tahu. Pada saat presentasi jangan temannya ditertawakan. Nanti dia ikut tertawa jadinya presentasinya tidak kondusif. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Saya tutup dengan sama tadi. Kasih dia kasih dia Dari studi kasusnya tersebut, dari studi kasus yang kita ingin bagikan kelompokan, apakah ada komunikasi efektifnya? Apa yang dilakukan Ibu Ani? Ibu Ani Tidak ada, tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Apa peran Ibu Ani dalam keluarga? menjadi Saudara dan pencari nafkah. Konflik yang dihadapi Ibu Ani, tekanan sosial. Bagaimana cara Ibu Ani menghadapi konflik tersebut? Ibu Ani berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia bekerja dengan Berusaha keras memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, bekerja dengan tekun dan melakukan kegiatan sosial. Itu yang dilakukan Ibu Ani. Sudah paham semuanya? Sudah. Kita refleksi diri. Siapakah saya? Debbie. Siapakah saya? Saya adalah seorang anak, seorang siswa. Terus apa yang membuat saya unik? Suka tertawa. Kalian sudah tahu kan siapakah saya? Tadi sudah ada di SKPD-nya. Saya adalah seorang yang unik. Saya suka tertawa, ceria,
keluarga. Apa kesimpulannya? Apa? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Apa yang kamu dapatkan setelah kamu memahami dirimu dan keluarga? Katakan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang lainnya? Apa kesimpulannya? Apa? Kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Kalau sudah kenal dengan dirinya sendiri, seberapa sih kemampuan saya? Itu fungsinya mengenali diri sendiri. Sudah jelas? Sudah paham? Nanti di rumah pikirkan lagi, oh siapa sih saya? Sejauh mana sih kemampuan saya? Bisa? Jelas? Bisa dipahami? Bisa. Terus, keluarga adalah fondasi utama. Keluarga merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial dan pembentukan karakter. Itu dibentuk dari keluarga. Karakter yang kalian bawa ke sekolah, bawa ke masyarakat itu dibentuk dari keluarga dari sejak kecil. Maka dari itu, mari jaga keluarga, sayangi keluarga. Sudah? Kembangkan cinta kasih dengan keluarga. Bisa? Bisa. Mana pelajarannya hari ini? Oke. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan membuat yang namanya silsilah keluarga seperti yang tadi. Terus kita akan buat cerita tentang pengalaman bersama keluarga. Nanti kita buat di pembelajaran berikutnya. Sekarang kita akhiri dulu sampai di sini pembelajarannya. Karena ini sudah waktu, kalian pindahkan ke bangkunya ke tempat